Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Gerak penyebaran virus corona semakin menggila, dari waktu ke waktu jumlahnya terus berlipat ganda. Sudah banyak strategi dan kebijakan yang diumumkan, walau praktek di lapangan ternyata sulit diterapkan. Bimbang memilih prioritas ekonomi atau kesehatan, ujung-ujungnya kita sendiri yang keteteran. Saat dunia soroti langkah-langkah yang diambil Indonesia, barulah kita tergopoh-gopoh mengubah segala skema. Bagaimana menerjemahkan prioritas atas kesehatan? Aspek apa sajakah yang harus lebih utama didahulukan? Inilah Mata Najwa. Siap-siap rem darurat. Ekonomi akan mengikuti. Sekali lagi, kalau penanganan COVID baik, kalau kesehatan baik, ekonominya akan juga membaik. Mengawali Mata Najwa malam ini, kami menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya tokoh pers nasional sekaligus pendiri Kompas Gramedia Group, Bapak Yaakob Utama. Pemirsa, menyikapi situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, Pemprov DKI baru saja mengumumkan langkah antisipatif. Berikut ini cuplikan konferensi pers Gubernur DKI, Anies Baswedan. Dari 3 data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden 2 hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Sebagaimana tadi kita lihat, begitu dilakukan pembatasan, maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Sekali lagi, ini soal menyelamatkan warga Jakarta. Menarik rem darurat sesegera mungkin. Nanti saya juga akan berbincang langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tahu lebih detail tentang kebijakan yang akan diambil. Yang jelas, topik Mata Najwa malam ini memang sudah pas sekali, siap-siap rem darurat. Dan untuk membahas itu sudah hadir juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Selamat malam, Prof. Wiku. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Saya juga mengundang manajer pelayanan medik Rumah Sakit UI yang juga dosen di FKUI, ada Dr. Rahmat Hidayat. Selamat malam, Dr. Rahmat. Terima kasih sudah bersedia hadir, Dr. Rahmat. Saya ingin ke Anda dulu karena saya juga mengikuti sosial media Anda. Dan di situ Anda kerap kali menyampaikan hal-hal yang memang membuat kita terkaget-kaget. Jadi saya ingin Anda menyampaikan langsung malam ini. Situasi di ICU seperti apa, Dok? Ya, kita bisa lihat 1 bulan terakhir jumlah pasien mungkin dari awal pertama kali ketika Rumah Sakit UI mulai menangani pasien COVID di awal Maret. Kita tahu bahwa Depok pertama kali terima pasien COVID ada di Depok yang pertama kali, pasien 1. Kemudian 2 minggu kemudian kita punya pasien pertama. Sampai bulan April kita jadi rumah sakit rujukan untuk Jawa Barat, Jakarta, kemudian juga untuk Pemda Depok kita jadi rumah sakit rujukan. Kita cuma punya bed cuma 25 awalnya. Kemudian di Mei kita siapkan tambahin
bed lagi, itu nggak pernah penuh. Sampai di Juli dan Agustus. Disitulah mulai penuh dengan yang konfirmasi positif. Jadi jika sebelumnya kita hanya suspek, probable, ataupun dulu dibilang PDP, kalau sekarang semuanya konfirmasi. Gitu. Jadi masalahnya adalah mereka yang ringan pun, itu kan dari 100 orang nih yang positif. Maka walaupun mungkin dalam kondisi yang terawat ataupun di dalam rumah sakit dirawat segala macam, bisa 5-10% keburukan dengan sendirinya. Dan tiba-tiba harus butuh ICU. Sehingga jadi antisipasi yang dilakukan apa dok? Jadi kalau sekarang bisa hampir 3 kali lipat tadi anak. iya, pasiennya. Iya, 3 kali lipat dari Dan 10. ini melebihi saat titik awal pandemi. Jauh sekali. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pertama tentu saja ICU dan HCU kita siapkan. Jadi ICU kita adalah yang pakai ventilator, yang HCU mungkin bukan ventilator tapi non-invasif ventilator. Tapi kemudian ternyata kita harus punya spare untuk jaga-jaga jika ada terjadi pemburukan di pasien yang lagi dirawat yang tidak kondisi berat dan intensif. Jadi untuk ringan, sedang yang mungkin lagi dirawat karena tidak bisa isolasi mandiri, kita harus siapkan dan bisa sewaktu-waktu perburukan. Oke, saya ingin menunjukkan tweet Anda di sosial media karena kemudian ini juga yang ramai dibahas. Boleh kita tunjukkan yang sempat Anda mengatakan bahwa ICU penuh, nakes bertanya-tanya kalau ia positif bakal dirawat di mana. Problemnya yang OTG bisa buruk sewaktu-waktu. Saatnya turunkan jumlah OTG, tarik rem darurat. Jadi Anda spesifik mengatakan itu. Ya, problemnya adalah ketika rumah sakit penuh, yang nakes ini kan selalu terkontak nih, walaupun mungkin dalam kita bisa bilang kita pakai baju APD lengkap, tapi kan tidak semua nakes ada di dalam posisi yang berhubungan dengan pasien dengan APD level 3. Ada juga yang APD level 1, APD level 2, yang ketemu OTG segala macam, atau bahkan ketemu teman sesama nakesnya. Itu yang sering terjadi. Jadi teman nakesnya mungkin OTG positif, kita tidak pernah tahu dia positif sampai di swab rutin. Dia akan menyebarkan ke teman-temannya sekitar, dan ketika positif, maka mereka yang, misalnya saya lagi rawat pasien COVID, saya akan bertanya-tanya, kalau saya yang COVID, masih ada tempat nggak untuk saya? Itu PR kita. Jadi kalau kayak RSUI, kita punya ada lantai 3 ICU, full 13 bed sekarang, ada lantai 13 dan 14, 42 bed, dan kita harus siapkan satu lagi lantai 10, itu khusus untuk nakes gitu. Kalau ada apa-apa, problemnya kalau nakes yang positif, siapa yang akan merawat dia? Karena nakesnya kan berkurang dengan sendirinya, pasien tidak berkurang. Itu PR kita sebenarnya. Oke, dan itu menjadi concern banyak sekali orang, Prof. Niku. Ini concern yang juga diamati oleh Satgas karena bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah mengalami hal yang sama. Ya, jadi peningkatan jumlah pasien ini cukup tinggi di beberapa daerah dan beberapa rumah sakit. Keterpakaian ICU-nya sudah sangat tinggi. Meskipun ada beberapa rumah sakit lain di daerah tersebut masih agak rendah. Disitulah letaknya harusnya kita melakukan redistribusi pasien berdasarkan kondisinya. Tetapi memang juga memindahkan pasien juga salah satu masalah lain lagi. Tidak mudah juga kita memindahkan pasien untuk itu. Kita akan tunjukkan ada data yang kami peroleh yang menunjukkan bagaimana tingkat okupansi rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia, yang memang kita lihat misalnya datanya di Bali itu yang paling tinggi, itu sampai 98%, dan teman-teman bisa lihat bagaimana di DKI dan sampai kemudian itu total di Indonesia 49%, tapi memang kita lihat ada daerah-daerah yang jauh lebih tinggi. Dan ini artinya Dr. Ahmad kalau misalnya bilang masih tersisa 70% itu bukan artinya dokternya bisa 100% mengobati begitu ya. Jadi 17%. Itu ya artinya bahwa kalau misalnya semua pasien dalam ventilator, kita nggak bisa nampung sesuai kapasitas total. Jadi misalnya ada 100 bed, kita nggak bakal bisa pegang 100 bed karena ya 100 bed itu mungkin cuma 90. Kenapa? Karena mungkin ada sisanya dan nakes yang di rumah sakit itu juga yang positif gitu. Itu problem kita. Jadi otomatis akan mengurangi nakes dan mengurangi okupansi bed yang bisa disiapkan. Bisa gambarkan ke kami sehari-hari jadi betapa hektiknya ruang ICU sekarang? Ya, kalau ICU kita terus terang di dalam kita cuma boleh 4 jam. Jadi perawat, dokter, segala macam cuma boleh maksimal 4 jam. Jadi selalu harus tukar keluar segala macam. Jadi shiftnya mungkin tetap 6 jam atau sampai 8 jam.
tapi dia maksimal di dalam cuman 4 jam, tapi ya gara-gara itu kita shift yang biasanya orang di saat pagi, siang, malam, dan libur, kita terpaksa menambah jadi 6 shift. Karena dia 6 jam, kemudian pagi, siang, malam, kemudian atau tambah di tengahnya itu, dan kemudian harus libur 2 hari berturut-turut. Itu untuk ngurangin. Jadi kalau misalnya ditanya hektik, iya semuanya terkendali. Kenapa? Karena kalau kami tidak boleh menampung melebihi kapasitas. Karena begitu kami menampung melebihi kapasitas, yang Sudah akan pasti korban tidak bisa adalah dihadap. nakes. Yang pasti akan korban nakes kalau lebih dari kapasitas. Oke, baik, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Siap-siap rem darurat, kami bahas sesaat lagi.